Coba bayangin deh, kamu punya satu bakat yang luar biasa, tapi justru bakat itu yang jadi sumber ketakutan terbesarmu. Nah, ini adalah kisah tentang seorang pria yang kekuatan utamanya, yaitu suaranya yang menggelegar dan pidatonya yang memukau, malah bikin dia yakin kalau dia bakal masuk neraka. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya seorang orator paling hebat di masanya, Thabit bin Qais, bisa sampai mikir kalau suaranya itu bakal jadi tiketnya ke neraka? Padahal dia ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga loh. Tapi dia pernah sampai ngurung diri di rumah saking takutnya sama satu ayat Al-Quran. Aneh kan? Yuk kita bongkar kisahnya. Oke, sebelum kita bahas ketakutannya, kita harus paham dulu seberapa hebat kekuatannya. Jadi, siapa sih Thabit bin Qais ini? Di zaman itu, kata-kata itu ibarat pedang, dan penyair itu kayak media massa. Nah, di tengah-tengah itu semua, Thabit adalah maestronya, sampai dapat gelar yang luar biasa terhormat. Khotib an-Nabi, artinya juru bicara atau oratornya sang Nabi. Ini bukan sekedar julukan ya, ini adalah pengakuan resmi atas skillnya yang gak ada tandingannya. Dia bisa merangkai kata, menyuarakan kebenaran, dan yang paling penting, bikin lawan bicaranya bungkam dengan argumen yang kuat sekaligus indah. Momen puncaknya itu kelihatan banget di sini. Jadi, ada delegasi dari suku Bani Tamim datang ke Madinah. Orator mereka maju, pidato, isinya cuma nyombongin kekayaan, kekuatan, dan kehebatan suku mereka. Fokusnya dunia banget. Rasulullah lalu menoleh ke Sabit, berdirilah dan jawab mereka. Sabit pun maju. Dan jawabannya, 180 derajat berbeda. Dia sama sekali nggak nyebut sukunya, tapi langsung memuji Allah dan Rasulnya. Fokusnya bukan dunia, tapi iman. Hasilnya, delegasi Bani Tamim itu bengung, terpukau, dan akhirnya mereka semua masuk Islam saat itu juga. Keren banget kan? Jadi, kita tahu kekuatan suaranya itu dahsyat. Sekarang, yuk kita mundur sedikit, kita lihat gimana sih ceritanya orator ulung ini menemukan tujuan hidupnya yang sejati. Perjalanan kayak apa yang bisa mengubah seorang penyair kebanggaan suku jadi pembela iman yang begitu gigih? Nah, ini bedanya. Sebelum Islam, jadi penyair atau orator itu ya buat gengsi suku. Adu syair, adu pidato, buat nunjukin suku siapa yang paling top. Tapi setelah masuk Islam, Thabit sadar, wow, bakat gue ini punya tujuan yang jauh lebih mulia. Bukan lagi buat kesukuan, tapi buat jadi corong kebenaran. Momen dia masuk Islam itu juga unik banget. Sebagai seorang ahli bahasa dan sastra, pas pertama kali dengar ayat Al-Quran, dia langsung tahu. Dia mikir, aku ini penyair, aku tahu betul cara merangkai kata. Tapi seumur hidup aku belum pernah dengar yang seindah dan sedahsyat ini. Saat itu juga dia yakin, ini nggak mungkin buatan manusia. Ini pasti firman Tuhan. Tanpa ragu, dia langsung beriman. Nah, setelah imannya mantap, justru disinilah ceritanya jadi super dramatis. Ada satu wahyu yang turun, dan alih-alih bikin hatinya tenang, ayat ini malah menebar ketakutan yang luar biasa mendalam di hati Thabit. Bayangin ya, turun ayat dari surah Al-Hujurat. Isinya, wahai orang-orang beriman, jangan tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Ini kan sebenarnya perintah tentang adab, tentang sopan santun. Buat kebanyakan sahabat, ini jadi pengingat untuk lebih hormat. Tapi buat Thabit, ini adalah vonis. Ini dia poin krusialnya. Thabit itu dari sananya punya suara yang lantang, keras, menggelegar. Jadi pas dengar ayat itu, dia langsung menyimpulkan, habislah aku, itu kan aku. Akulah orang yang suaranya paling keras di antara kalian. Berarti semua amalku hangus. Aku ini penghuni neraka. Dia langsung pulang, ngurung diri di rumah, nangis sejari-jarinya. Tentu saja Rasulullah sadar sahabatnya ini nggak kelihatan. Beliau bertanya-tanya, kemana Thabit? Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu jaminan paling indah dalam sejarah. Sebuah janji yang mengubah ketakutan jadi sebuah kepastian yang abadi. Jadi, setelah tahu alasan Thabit mengurung diri, Rasulullah nggak cuma bilang, udah nggak apa-apa kok. Enggak, beliau malah mengirimkan sebuah kabar gembira yang luar biasa. Beliau bilang ke Thabit, sampaikan padanya, dia bukan penghuni neraka, tapi penghuni surga. Bahkan beliau memberinya janji yang spesifik ini, kamu akan hidup mulia, mati sebagai syahid, dan masuk surga. Semua ketakutannya langsung sirna. 3 janji. Ingat ya, ada 3, bukan cuma 1. Hidup mulia, mati syahid, dan masuk surga. 3 pilar kepastian ini jadi pegangan hidup Thabit sampai akhir hayatnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana dia benar-benar menjalani ketiga janji ini. Jadi, gimana coba rasanya hidup kalau udah dapat jaminan sejelas itu dari Rasulullah? Nah, sisa hidup Thabit setelah momen itu adalah bukti nyata dari setiap kata dalam janji tersebut. Soal janji hidup mulia, cerita ini contoh paling pas.
Setelah satu pertempuran, Thabit ngeliat seorang tawanan bernama Zubair bin Bata, orang yang dulu pernah nolongin dia. Thabit nggak lupa jasa baik itu. Dia minta agar nyawa Zubair diampuni. Permintaannya dikabulkan. Zubair sedih. Aku hidup tapi keluargaku nggak. Thabit minta lagi agar keluarganya diselamatkan. Dikabulkan lagi. Zubair sedih lagi. Terus hartaku gimana? Thabit minta lagi hartanya dikembalikan. Dikabulkan juga. Dia membalas satu kebaikan dengan 3 kebaikan. Ini bukti nyata hidup yang mulia dan setia kawan. Terus janji mati sebagai syahid? Nah, ini dia momennya. Di Perang Yamamah, pertempuran yang sangat sengit, barisan kaum muslim sempat mundur. Melihat itu, Thabit melakukan sesuatu yang legendaris. Dia memakai wewangian kematian, mengenakan kain kafannya, lalu berteriak, "Bukan seperti ini cara kita berperang bersama Rasulullah dulu." Kata-katanya itu membakar lagi semangat pasukan. Setelah itu, dia maju sendirian, menerjang barisan musuh, dan gugur sebagai syahid. Persis seperti yang dijanjikan. Eits, ceritanya belum selesai di situ. Justru salah satu bagian paling menakjubkan dari kisah Thabit ini terjadi setelah beliau wafat. Ini benar-benar di luar nalar. Setelah Thabit syahid, baju perangnya yang mahal dicuri oleh salah seorang prajurit. Malamnya, Thabit datang ke mimpi seorang sahabatnya. Di mimpi itu, dia ngasih tahu detail yang super spesifik. Siapa yang nyuri, di mana baju zirahnya disembunyiin, bahkan dia nitip wasiat. Dia bilang, tolong bayar utangku sekian dan bebaskan budakku si Fulan. Sahabat ini langsung lapor ke Panglima Perang, Khalid bin Walid. Dan ternyata, semua yang di mimpi itu beneran kejadian. Wasiatnya pun dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar. Ini tercatat sebagai satu-satunya wasiat dalam sejarah yang dilaksanakan setelah orangnya meninggal dunia. Luar biasa. Pada akhirnya, semua kehebatan, ketakutan, dan keyakinan Thabit dirangkum dalam satu kalimat pujian dari Rasulullah ini. Bukan cuma orator hebat, tapi sebaik-baiknya lelaki. Sebuah kesaksian tertinggi. Kisah Thabit bin Qais ini ngajarin kita sesuatu yang dalam banget. Dia mengambil ayat yang bikin dia takut setengah mati sama neraka. Dan lewat jaminan dari Rasulullah, ketakutan itu malah berubah jadi peta jalan menuju surga. Jadi, pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng, gimana caranya kita bisa mengubah ketakutan terbesar kita jadi sumber keyakinan kita yang paling dalam?